Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adi Fitri Muflihatul Syawal. Kali ini kita akan membahas terkait perencanaan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pertama-tama, apa itu yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran? Ketika kita bertanya tentang hal tersebut, sama halnya ketika kita bertanya terkait apa yang akan dibawa seorang prajurit ketika pergi ke medan perang. Jawabannya jelas, itu adalah senjata. Seorang guru tanpa perencanaan yang baik dan benar sama saja seperti seorang prajurit yang tidak membawa senjata ketika berperang. Di dalam dunia pendidikan itu sendiri, eksistensi perencanaan pembelajaran memiliki peran yang sangat krusial, di mana fungsinya adalah sebagai konseptor untuk materi apa yang akan disampaikan ketika berjumpa dengan peserta didik. Maka dari itu, adalah sebuah keharusan bagi setiap pendidik untuk membuat perencanaan pembelajaran. Terkait bidang studi ilmu pengetahuan sosial, seperti yang kita tahu bahwa objek kajiannya adalah manusia dan masalah yang terjadi di sekitarnya. Maka dari itu, sebisa mungkin diupayakan kita sebagai pendidik ilmu pengetahuan sosial menyampaikan terkait materi yang berkaitan dengan masalah yang terjadi di sekitar peserta sehingga kita dapat melihat efektivitas materi yang kita sampaikan dalam implementasi peserta didik ketika menyelesaikan masalah sehari-hari. Sebagai gambaran perencanaan pembelajaran yang baik dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, seorang guru harus menguasai atau memiliki 4 komponen sebelum mengajar. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah materi, yang ketiga adalah metode dan alat yang digunakan, dan yang keempat adalah bagaimana kita mengevaluasi hasil belajar. Sebagai pengajar ilmu pengetahuan sosial, kita harus melakukan pengembangan instruksional seperti di dalam tujuan, yang mana kita dapat menyampaikan kepada peserta didik apa tujuan umum dari penyampaian materi tersebut, apa tujuan khusus dari penyampaian materi tersebut, dan kombinasi pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas nantinya. Kemudian yang selanjutnya, sebagai pendidik ilmu pengetahuan sosial, kita harus melaksanakan proses pembelajaran yang mana terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah melaksanakan pretest sebelum penyampaian materi, yang kedua adalah penyampaian materi, dan yang ketiga adalah post-test pasca penyampaian materi. Dapat dilihat dari paparan di atas yang mana ketika kita sebagai pengajar memiliki perencanaan pembelajaran yang bagus, maka tujuan dari pengajar dan tujuan dari siswa itu sendiri akan tercapai dengan mudah. Oleh karena itu, disitulah urgensi dari perencanaan pembelajaran yang mana penting bagi setiap pengajar yang akan mengajar atau menghadapi peserta didik nantinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Adi Fitri Muflihatul Syawal pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.